Ya, kita masuk ke episode 31 ya, tentang takut karena Allah atau takut kepada selain Allah. Dan kita udah nge-review tadi ya, walaupun maaf ini nggak ke-save karena tadi agak gagal videonya. Yaitu kalau cinta karena cinta itu terbagi menjadi tiga. Satu, cinta naluri seperti cinta uang, cinta istri, cinta suami, cinta anak, cinta kucing. Dan itu halal hukumnya. Kedua, cinta karena Allah, yaitu kita cinta pada seseorang karena dia soleh. Artinya makin dia soleh, makin kita cinta dia, makin dia banyak maksiat, turun cinta kita. Dan ketiga, cinta ibadah. Dan ini cinta yang didasari atas ketundukan totalitas. Kalau cinta ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah saja. Nah, pembahasan tentang takut juga sama persis. Ada takut naluri, ada takut karena Allah, ada juga takut yang sifatnya ibadah. Ibadah ritual. Ya, yang mana kalau yang takut yang sifatnya ibadah ini kalau dilakukan kepada selain Allah jadinya musyrik, ya, syirik akbar. Oke, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Makasih teman-teman yang udah hadir langsung ke rumah walaupun dalam kondisi kehujanan. Dan tentu derajat kalian jauh berbeda dengan orang-orang yang sayang sama bensin, sayang sama waktu, karena lebih memilih untuk online di rumah, ya. Walaupun dua-duanya mendapatkan keberkahan majelis ilmu, tapi yang hadir langsung tentunya lebih tinggi derajatnya. Tapi jangan lupa, walaupun kalian derajatnya secara umum lebih tinggi dari sisi effort untuk datang kajian, tapi jangan lupa amal kalian belum tentu diterima. Karena itu kalau ada yang online tapi diterima, dengan yang offline tapi nggak diterima, ya masih mending online tapi diterima. Tapi tentunya kan ada tipe ketiga, yaitu offline dan diterima oleh Allah, ya. Jadi ketika kita udah berusaha yang terbaik, tetap doa ke Allah, ya Allah taqabbal minni, taqabbal minna, ya Allah terima dari aku, terima dari kami ya Allah amalan ini, ya. Dan selalulah ketika lagi perjalanan menuntut ilmu Islam, taruh di hati, ya Allah aku ingin perjalanan ini jadi penghapus dosa. Aku sering melangkahkan kakiku ke tempat maksiat, maka jadikan ini ya Allah sebagai langkah kaki yang memudahkan aku ke surga, menghapus dosa-dosa langkah kakiku ke tempat maksiat. Gitu teman-teman ya, taruh di hati. Karena orang tuh akan Allah wujudkan sesuai dengan azam, keinginan dan niatnya. Kalau emang kalian belajar pingin jadi cerdas, kalian misalnya ikut pengajian, kalian misalnya ngedengerin kajian Arizal, dari sisi keilmuan mungkin kalian lebih tinggi dari AA secara Islamnya. Tapi kalian mempelajari Arizal dari retorika belajarnya, retorika ceramahnya. Kalian sungguh-sungguh ingin mempelajari retorika gaya bahasa Arizal saat menyampaikan ke majelis. Dapat kalian yang kalian niatin. Tapi ya cuma sekedar itu. Dapat skill retorikanya yang bagus misalnya. Tapi kalau kalian niatnya karena Allah, aku ingin diampuni, aku ingin dirahmati, aku ingin sambil murojaah pelajaran yang aku udah paham sebenarnya, dan murojaah itu adalah sebagai bentuk kecintaanku kepada Allah, karena Allah senang dengan hambanya yang melakukan murojaah, ya. Di surah Az-Zariyat Allah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah pengulangan, lakukanlah pengulangan, karena pengulangan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, Allah mencintai amal soleh gitu. Nah karena itu niatkan selalu ikhlas karena Allah, ingin diampuni, ingin dirahmati, supaya kajian kita benar-benar berbobot. Oke, makanya kita ngaji udah berapa lama sih kalian? 5 tahun lah sama Rizal, dari 2018 Dafa 6 tahun ya, 2018 ya. Dafa, Bintang, terus ada banyak dari kalian udah 6 tahun. Dan itu amazing banget bisa 6 tahun istiqomah kajian loh. Walaupun kitab Tauhid kita ulang remake udah 3 kali nih, 3 atau 4 kali. Tapi kenapa kita tetap ngelakuin ini? Ya sebagai wujud cinta kita ke Allah. Dan
mewujudkan amal yang sedikit, yang kecil, tapi kita berharap diterima oleh Allah. Nah teman-teman, kita akan ngebahas tentang masalah takut. Ulang ya. Jadi takut itu ada 3 jenis. Satu apa Andre? Naluri. Takut yang sifatnya naluri. 2 apa Regan? Takut kepada Allah. Takut karena Allah ya. Takut karena Allah. Ketiga Fahri? Ibadah. Takut yang sifatnya ibadah. Nah, jadi sama persis rangkanya dengan masalah cinta. Kalau masalah cinta, ada cinta naluri, cinta karena Allah, cinta ibadah, takut juga sama persis. Artinya, takut yang sifatnya naluri boleh nggak? Boleh. Contohnya, Regan takut sama apa? Macan. Andre sama? Singa. Zaid sama? Kecoa. Ya. Kalau cowok-cowok kan kecoa gitu. Kalau cewek sama cicak ya? Cicak mah kita juga geli sih ngeliatnya ya. Takut sama corona dan sebagainya. Itu takut yang sifatnya naluri. Dan takut yang sifatnya naluri ini halal. Takut dibunuh, takut dicelakai preman, itu naluri halal. Dan kita masih ingat, kalau cinta naluri halal selama tidak menghalangi dari ketaatan kepada Allah. Maka takut naluri juga sama. Halal takut naluri selama tidak menghalangi kita dari taat kepada Allah. Maksudnya apa sih? Rizal takut sama guru yang killer. Pokoknya kalau ada guru killer langsung takut aja, nggak mau ngobrol. Boleh nggak gitu? Boleh. Tapi kalau guru yang killer ini akhirnya nyuruh Ariza untuk berbuat maksiat, Zal kamu nggak boleh sholat. Karena takut sama guru ini akhirnya nggak sholat. Boleh nggak? Nggak boleh. Takut sama hal yang menakutkan gitu, tapi akhirnya ngebuat kita jadi terjerumus ke dosa, haram jadinya kalau kayak gitu. Kecuali kalau kasusnya adalah kasus darurat, ya itu lain cerita ya. Takut sama dosen killer, sama guru yang killer. Killernya bukan killer kiasan. Kalau killer kiasan artinya apa? Menyeramkan, sering bentak-bentak, sering teriak-teriak, sering mukul meja. Kalau ini killernya asli, assassin gitu ya. Oh, kalau kita sholat dibunuh ya, kalau itu lain cerita. Kita jadi nggak sholat karena takut ada ancaman dibunuh, itu dimaafkan ya. Tapi secara umum takut yang sifatnya naluri, takut ulet, takut corona, takut ini itu yang sifatnya itu logis, itu boleh halal. Makanya ketika ada corona terus kita bilang saya nggak takut corona, saya hanya takut kepada Allah. Lah ini berarti sama aja dengan orang-orang yang bilang saya nggak takut sama singa, saya takutnya sama Allah, terus nyemplung ke kandang singa. Ya wis, jadi daging barbeque teman-teman. Gak bisa. Justru takut sama hal-hal yang membahayakan itu adalah perintah Allah. Karena Allah melarang kita dari menceburkan diri kita ke dalam kebinasaan. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau memposisikan dirimu ke dalam kebinasaan. Jangan. Ya, ada ulat yang ada kodok yang warna-warni yang di sungai Amazon. Kan kalau kita megang terus itunya masuk pori-pori kita, poisonnya, venomnya itu mati kita beberapa detik. Akhirnya ada kodok cantik kita pegang, kita pejetin masuk ke lidah kita atau ke pori-pori kita, mati kita. Itu bisa bunuh diri ya. Dulu saya ingat pengobatan alternatif waktu orang-orang gak percaya sama COVID-nya, nggak percaya adanya COVID ya. Ketika ada pengobatan alternatif bilang saya nggak takut COVID, saya takutnya kepada Allah. Akhirnya orang yang sakit COVID, si ustadz yang obat alternatif ini malah menghirup nafas dari orang yang kena COVID. Itu nggak bau jigong apa ya, dihirup itu nafasnya, mati itu si ustadznya. Nah itu bunuh diri kalau kayak gitu. Bahkan ada fatwa ulama Al-Azhar, kalau kita waktu dulu zaman COVID kita datang ke dokter, kita nggak pakai masker, terus kita ditanya gejala-gejala apa aja, tapi kita nyembunyiin. Padahal ada gejala-gejala COVID, tapi kita menyembunyikan. Akhirnya dokternya kena COVID gara-gara kita nggak mau jujur, ya. Karena dokter ngira kita nggak COVID, sehingga nggak ekstra hati-hati untuk menangani kita. Dokternya kena COVID, kita harus bayar kisos tuh. Kisos apa? Diat. Kita harus bayar uang diat tuh, 100 ekor unta merah. Karena di situ ada unsur pembunuhan nggak sengaja. Itu waktu dulu fatwanya ada ya, waktu zaman COVID. Nah, jadi ingat, takut sama hal yang naluri hukumnya apa? Halal. Selama takutnya tidak menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah. Kecuali kalau memang kondisinya darurat. Ya, kita mau sholat, misalnya lagi naik travel,
sholat subuh kita turun, tahunya cuma dikasih waktu 2 menit, nggak bisa sholat. Wudhu aja belum beres, ini udah harus naik lagi, kalau nggak ditinggal. Kalau kita ketinggalan, kita bisa mudarat. Ditinggal di tengah jalan tol, sok mau gimana gitu ya, bisa ketabrak, mau ke kiri ada apa hutan-hutanan, kita nggak bisa. Di situ ya udah, kita takut di situ, takut naluri, dan takutnya menyebabkan kita jadi nggak sholat. Cuman kondisinya kondisi darurat, maka ya udah masuk, habis itu kita istighfar ke Allah, sholat di mobil semampu kita, lalu ketika udah nyampe kita ulang lagi sholatnya. Jadi gitu, pokoknya simple kan. Takut naluri hukumnya apa? Halal, kecuali kalau bikin kita maksiat. Kalau ngebikin kita maksiat hukumnya jadi haram, ya. Tapi ketika memang kondisi kita melakukan keharaman tersebut adalah karena lagi darurat, maka di situ kita dimaafkan. Oke? Gitu. Ya, tapi nanti jangan dikit-dikit darurat. Nanti ada yang bilang, "Ustadz, saya sama bos saya disuruh untuk buka kerudung, boleh nggak?" Ya kalau kalian laki-laki wajib gitu. Suruh buka kerudung wajib, tapi kalau cewek disuruh buka kerudung ya jangan. Ya jangan gitu. Ya. Oke teman-teman, kita akan bahas poin nomor 2. Ini rangkanya dulu, karena ini waktu tahun lalu cuman satu episode tentang takut ini. Cuman pas ngebaca kitabnya tulisan Ustaz Firanda ini ada 47 halaman bab takut, karena dibahas tentang bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Karena itu berarti minggu ini ngebahas rangkanya, minggu depan ngebahas tentang bagaimana agar menumbuhkan rasa cinta kepada rasa takut pada Allah, dan semoga minggu depan bisa lebih khusyuk dalam penyampaiannya. Dan apalagi minggu depan insya Allah di bulan Ramadan kita melakukannya, insya Allah tetap ada jam 9 kajiannya, tapi ya mulainya biar kalian bisa tarawih dulu. Tapi udah tarawih beres jam 8.15 rata-rata ya, cepet. Gak banyak lama ya, tapi gak apa-apa lah, jam 9 kita mulainya ya. Tanya jawab 10 menit, habis itu materi. Dan insya Allah kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana agar kita makin takut kepada Allah. Oke. Takut yang kedua tadi apa, Rekan? Takut karena Allah. Takut karena Allah. Nah, takut karena Allah ini adalah takut yang didasari karena agama. Seorang cowok gak mau pacaran karena takut sama Allah. Maka takut yang kayak gini, ini bernilai ibadah juga. Ya, ini bernilai ibadah. Ya, ini dapat pahala ketika seseorang takut karena Allah. Takut nih untuk nempelin kucing di muka. Karena takut sama Allah, nggak boleh mukul di wajah. Manusia maupun hewan nggak boleh dipukul di wajahnya. Ya, kalau perlu dipukul di pahanya misalnya gitu nggak apa-apa. Ya itu pun dengan pukulan mendidik, bukan pukulan yang sifatnya sampai bikin cacat gitu. Nah, takut bohong. Karena kalau bohong nanti dosa. Itu takutnya sifatnya adalah berpahala, dan ini masuk juga ke takut versi ibadah juga dari satu sisinya ya. Tapi secara umum, pokoknya takut karena Allah tuh takut berbuat hal yang bikin Allah murka. Kenapa nggak mau gibahin Milzam? Karena takut nanti di hari kiamat diambil pahalanya, terus masuk neraka gara-gara Allah murka, dan diambil pahalanya sama Milzam tentunya setelah itu. Nah, jadi itulah takut karena Allah. Yang ketiga adalah takut yang sifatnya ibadah. Inilah yang musyrik. Kalau kita takut selain Allah dengan takut versi ibadah, ini musyrik. Contohnya takut ibadahnya gimana? Takut yang kita tunduk total, dan kita takut sama sesuatu ini dengan rasa takut seakan-akan sesuatu itu bisa menimpakan sesuatu yang gak bisa dilakukan kecuali oleh Allah aja. Liar bahasanya gini. Setan bisa ngelek-ketek kita nggak? Jin bisa ngelek-ketek. Jin bisa nonjok kita nggak? Bisa. Jin bisa gigit kita nggak? Bisa. Jin bisa berubah jadi zombie terus gigit kita? Bisa. Atas izin Allah. Maka ketika takut ada Dracula, ada zombie, walaupun itu bukan asli ya, Dracula zombie itu hanyalah jin yang menyamar jadi Dracula dan zombie. Nah, ketika takut ada Dracula, ada zombie ngegigit Arizal, itu takutnya takut yang naluri itu mah. Karena takut yang logis. Takut sama ular, takut sama begal, takut sama teman-teman yang ngebully, itu takutnya naluri. Oke. Jadi takut sama setan, kalau sekedar takut setannya membahayakan kita yang masih logis, takut ditusuk setan, takut ditakol setan, kayak
kakak ipar Rizal pas lagi ngontrak atau di rumah istrinya yang satu, istrinya cuma satu, maksudnya rumahnya ada beberapa, bukan istrinya ada beberapa ya. Jadi pas lagi di rumah mertuanya Gazi yang mana gitu, di situ teh kenapa ini keluar? Nah, Gazi itu pas lagi di rumah mertuanya yang keberapa gitu ya, rumahnya bukan mertuanya. Ini susah ya bahasa Indonesia, gimana cara nyebut rumah mertua yang ketiga? Rumah ketiga mertua. Ya, rumah ketiga Jadi mertuanya 3 juga, gimana ya? Udahlah, nggak penting gitu. Pokoknya intinya mertuanya satu, ya 2 ya, suami istri. Cuman rumahnya ada beberapa. Itu sering dilempar kaleng, panci, pisau, kayak gitu, pelentang. Akhirnya takut di rumah itu, takut misalnya anak lagi di tangga tiba-tiba dilempar pisau langsung muncul celep gitu ya sama si setannya. Itu takutnya naluri. Boleh nggak takut naluri? Boleh, nggak apa-apa. Tapi tentunya kalau sama setan kita takut naluri kayak gitu, ya usahakan jangan mundur. Yang kita lakukan maju, adzan, sering ngaji, baca Al-Baqarah. Jangan sampai ketika setan nakut-nakutin dengan cara itu terus kita pergi, ya akhirnya jadi markas setan rumahnya. Kalau gitu berkembang biak, lawan gitu setan. Ya. Nah, takut sama ular, boleh? Boleh. Nah, lalu takut yang sifatnya musyrik tuh gimana? Dulu sering diajarin kalau takut setan tuh musyrik. Nah, takut sama setan yang sifatnya musyrik itu, kalau takutnya yang disertai dengan pengagungan dan takutnya membuat kita merasa si setan ini bisa menimpakan sesuatu yang hanya Allah saja yang bisa menimpakannya. Contoh yang hanya Allah yang bisa menimpakan apa? Satu, hujan. tsunami, gempa bumi, terus apa? Meteor, gunung meletus, nondenya, longsor, kiamat, pokoknya kayak gitu-gitu kan hanya Allah yang bisa ngelakuin. Nah kalau kita takut sama setan, misalnya tempat angker terus kita bilang punten gitu. Kenapa kita bilang punten? Karena di hati kita merasa kalau kita nggak ngehormatin dengan bilang punten, si setan ini nanti bisa menimpakan musibah-musibah ke kita. Padahal musibah itu hanya Allah yang bisa melakukan. Hanya Allah yang bisa melakukan. Tsunami dan sebagainya. Pergi ke pantai selatan harus pakai baju hijau, kalau enggak nanti bakalan jangan pakai baju hijau katanya ya. Nanti bisa marah Nyi Roro Kidulnya, nanti nimpain bencana. Itu musyrik, cirinya syirik akbar. Gitu. Dan ingat, kalau takut sama setan, antara takut yang syirik akbar dengan takut naluri ini tipis. Karena terkadang memang setan awalnya nakut-nakutin secara naluri doang. Gitu. Nakut-nakutin bawa golok, kayaknya kita ampun jangan bunuh aku, itu masih wajar, takut naluri. Tapi kalau udah nyuruh sujud ya, padahal si setannya nggak sampai mau ngebunuh kita, terus kita sujud, kan itu jadinya musyrik, syirik akbar tuh ya. Buang puntung rokok, itu kan ketika buang puntung rokok bilang punten di tanjakan emen misalnya, itu kan dalam rangka apa? Untuk ngasih sesajen ke si setan tuh rokoknya kan, ngusir setan pakai rokok. Ini jadi syirik akbar kalau gini ya. Makanya kalau ke tempat angker jangan lupa baca An-Nas, Al-Falaq dan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan bawa tongkat baseball gitu ya. Harusnya gitu. Ya jangan sampai kita malah takutnya dengan versi yang musyrik. Kalau kayak gitu nanti serem. Udah mah kita pas di tanjakan emen atau dimanapun kita bilang punten, menghormati setan tuh, menghormati jin, habis itu kepleset masuk jurang, udah mati musyrik lagi kan, lebar itu. Game overnya nggak bisa di load game lagi. Masalahnya teman-teman, hidup ini game, kata Allah kan. Hidup ini game, permainan. Masanya nggak pakai memory card gitu loh. Kalau PS memory card bisa balik lagi. Tapi hidup kita nyata, dan sekali mati udah nggak bisa reset, nggak bisa ulang lagi, langsung masuk ke alam akhirat. Baik, itulah pembahasan inti. Jadi ngerti kalian, kalau takut sama setan, lihat takutnya karena takut dipukul, tonjok yang emang real, atau takutnya takut yang sifatnya kita sampai tunduk, sampai sujud, sampai ruku, sampai mengagungkan, sampai ngerasa setan bisa bikin mandul, sampai ngerasa setan bisa ngasih nyeretin rizki kita. Kalau itu jadinya syirik akbar, itu bahaya teman-teman, bahaya. Nah baik, kita sekarang masuk dalil. Ini salah satu ucapan Ibnul Qayyim keren banget, asli ada sama kagum banget. Oke, teman-teman, pertama
Dalilnya yang pengen saya sampaikan adalah dalil yang pertama, yaitu innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Lihat nih, kalian kalau jeli aneh. Pasti kalau kalian jeli rada-rada aneh. Bukan mencela ayat ini ya, tapi karena kita nggak paham, kita anehnya karena kita nggak paham gitu. Mencelanya mencela pemahaman kita, bukan mencela ayat Quran. Lihat. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawan setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian orang yang beriman. Tafsir ayat ini adalah ketika orang musyrikin mengumpulkan pasukan yang banyak, ini ada beberapa versi, bisa pas perang Uhud atau bisa juga pas perang yang Hercules di perang apa? Mu'tah. Bukan, perang Tabuk, di perang Tabuk. Nah, ketika orang-orang musyrik ngumpulin pasukan 100.000, beberapa ribu yang kaum muslimin gak nyampe 20% atau 30% yang gak nyampe, itu akhirnya orang-orang munafik datang ke orang Islam. Dan mereka bilang apa? Hei orang-orang Islam, ya, alladzina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ya, itu orang-orang munafik ini ngomong gini ke orang-orang Islam. Hai orang-orang Islam, itu orang-orang tuh manusia yang kafir itu udah ngumpulin tentara yang banyak untuk ngelawan kalian. Udah ngumpulin tentara yang banyak untuk ngancurin kalian. Takutlah sama mereka gitu. Nyuruh takut sama mereka. Pertanyaannya, takut sama musuh karena jumlahnya banyak banget boleh nggak? Boleh. Kan ya? Tapi di sini Allah malah bilang, fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Lah, perasaan takut naluri kan halal ya. Apalagi kalau jumlah kaum muslimin gak nyampe 10/10-nya. Kan kita wajib jihadnya kalau jumlah tentara personil muslimnya berapa persen? Berapa? 50%. Kok bener saya itu? Kalian lupa ya. Kita baru wajib jihad tuh kalau jumlah kaum muslimin 50% orang kafir. Kalau dulu di zaman sahabat di awal-awal jumlah kaum muslimin minimal 10%. Kalau 10% itu udah bisa menang. Kalau sekarang jumlah personil kaum muslimin kalau mau jihad ekspansi minimal berapa persen? 50%. Berarti kan kalau misalnya jumlah musuhnya 10 kali lipat, berarti kita kan takut wajar ya. Gak wajib jihad juga. Tapi kenapa di sini Allah malah bilang janganlah takut mereka, tapi takutlah kepadaku. Maka jawabannya gini teman-teman. Pada saat itu, betul jumlah kaum muslimin sedikit, tapi kaum muslimin udah dijanjikan kemenangan oleh Allah belum? Udah. Dan perintah jihad hukumnya apa pada saat itu? Wajib. Ingat kaidahnya, gak boleh takut naluri kalau takut tersebut menghalangi kita dari melakukan ketaatan atau kewajiban. Makanya di ayat ini walaupun wajar takut sama orang yang bakalan ngebunuh kita, musuh kita, orang-orang kafir yang mau ngebantai kita, kita wajar kalau takut. Tapi kalau takut tersebut ngebuat kita jadi nggak mau jihad, padahal dari segi personil udah cukup dan Allah telah memerintahkan, maka jadinya haram takut kayak gitu. Makanya para sahabat dilarang oleh Allah untuk takut sama mereka. Bisa dipahami sih? Ngerti ya? Ulang ya. Takut sama musuh hukumnya apa? Boleh, wajar, karena itu takut dibunuh. Tapi kalau takut tersebut menghalangi kita dari jihad, padahal kita sudah ada di posisi yang memang wajib jihad, yaitu udah dijanjiin menang sama Allah, personil udah 50%, tapi kita jadi takut dan gak mau jihad, hukumnya jadi apa? Haram. Nah, para sahabat walaupun gak nyampe 50%, tapi udah dijanjiin kemenangan oleh Allah. Maka para sahabat dilarang untuk takut, tapi ya boro-boro takut para sahabat. Giliran disuruh oleh orang-orang munafik, ya fakhshawhum, takutlah sama orang-orang kafir itu, wahai orang-orang Islam. Apa kata Allah? Fazadahum imana wa qalul hasbunallahu wa ni'mal wakil. Disuruh takut sama musuh malah bilang malah nambah imannya. Disuruh takut musuh, tapi para sahabat Rasul SAW malah nambah imannya. Setelah nambah imannya mereka bilang apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi penolong kami. Terus Allah lanjutkan ayatnya indah banget. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa ridwanin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah. Mereka kembali dengan keselamatan, dengan ridho Allah, gak disentuh keburukan. Masya Allah.
Fanqalabu bi ni'matin minallah, mereka balik dari peperangan tersebut dengan membawa nikmat dari Allah, keridhaan Allah, dan mereka nggak disentuh sedikit pun dengan keburukan. Allah memiliki karunia yang besar. Para sahabat ketika disuruh takut sama perang Tabuk, Nabi SAW malah pergi kan ya, 30.000 lawan musuhnya berapa? 100.000. Hercules dah. Kaum muslimin benda-benda terbatas, personil terbatas, cuma 30.000, musuhnya 3 kali lipat lebih nih. Dan itu kaum muslimin yang maju ngebawa benda-benda terbatas banget. Jaisul Usroh kan itu Allah sebutin, itu pasukan yang kesulitan banget, makanan terbatas, minum terbatas, personil 30.000. Bayangin kalau sekarang kan gampang, 30.000 itu tinggal pergi aja pakai pesawat jet, nggak perlu banyak habis makanan. Kalau dulu perjalanan jauh, ya bawa unta ge, makin kesini untanya makin dikit, dah dimakanin gitu di tengah jalan kan butuh makan. Itu kaum muslim pergi tuh tetap jalan rintangan yang berat tapi tetap maju. Hercules jadi takut. Dan ini kaum muslimin kok berani ya? Udah musim panas, jumlahnya nggak seberapa, tapi berani ngedatengin kita. Oh ini takut nih kita. Pasti kaum muslimin udah punya persiapan yang matang. Akhirnya Hercules kabur, nggak jadi ikut perang. Dan berita tentang kaburnya Hercules itu menyebar ke Jazirah Arab. Dan kaum muslimin akhirnya naik namanya, naik popularitasnya. Dan itu ngebuat orang-orang kafir jadi pada masuk Islam. Perang kagak jadi, pulang dapat nama, orang musyrik jadi masuk Islam. Masya Allah. Itu teman-teman, ketika kita nggak takut sama selain Allah, maka Allah akan ngasih keberkahan ke kita. 2 ya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang patut memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta mengerjakan sholat, menjaga sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang yang mendapatkan petunjuk. Nih teman-teman, di antara hal yang bisa bikin kita dapat petunjuk adalah sering-sering kita jadi orang yang memakmurkan masjid, bukan jadi DKM. Jadi DKM belum tentu makmurin masjid. Jadi DKM bisa jadi megang duit tapi gak makmur, jarang ke masjid gitu. Memakmurkan masjid itu kita sering ke masjid, tilawah di masjid, bermajelis di masjid, ngobrol tentang agama di masjid, walaupun dengan teman duaan gitu ya. Dan itu balasan dari Allahnya, kita akan dapat hidayah gitu. Makanya pingin banget gitu ya, pingin banget gitu punya impian bisa bikin ya kompleks sederhana yang ada masjidnya nggak gede tapi makmur, dan tajwidnya bagus, imamnya sholatnya tenang gitu. Wah itu impian banget, karena untuk sekarang susah ketika kita di beberapa masjid yang kalau imamnya tajwidnya bagus tapi sholatnya super ngebut, ada yang sholatnya tenang tapi tajwidnya jelek. Wah jadi emang problem, ketika dinasehatin kita diusir gitu ya dari masjidnya. Itu emang repot ya. Mudah-mudahan Allah mewujudkan cita-cita kita ya, cita-cita Arizal, yang mana cita-cita tersebut mudah-mudahan bisa manfaat buat kalian semua yang ngedengerin ini juga insyaallah. Oke, ketiga, nah ini dia yang pengen bahas secara panjang lebar nih teman-teman. Ih keren banget beneran pas ngebaca ucapan Ibnu Qayyim ini keren banget. Allah berfirman di surah Al-Ankabut, surat keberapa Regan Al-Ankabut? Apal? Gak apal. Tahu ada yang apal keberapa? Hah? 29. Surah 29 ayat 10. Nih dengarnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Cuman bahas di kalimat yang awal-awal aja ya, enggak sampai ke ujung ayatnya. Di antara manusia ada sebagian yang berkata kami telah beriman kepada Allah, tetapi apabila dia disakiti karena dia beriman kepada Allah, karena dia taat kepada Allah, dia menganggap cobaan dari manusia itu adalah siksaan Allah. Makna ayat ini tuh apa? Jadi kalau bahasa simpelnya gini, ada orang yang beriman, setelah beriman diejek-ejek, diuji, akhirnya dia milih murtad. Saya masuk Islam biar enak, tapi setelah masuk Islam malah banyak ujiannya, akhirnya memilih untuk murtad. Ini maksud ayatnya, bisa dipahami? Asalnya kafir, masuk Islam biar enak, taunya pas masuk Islam dapat ujian, akhirnya dia ngerasa gini masuk Islam teh dapat hukuman juga, dapat ujian juga. Ini mah kayak azab Allah lagi. Waktu kafir diancam azab, udah masuk Islam dapat juga azab, ini diganggu sama orang-orang, udah mending murtad lagi aja.
Nah gitu ya teman-teman, paham maknanya? Kita masuk ke yang perkara lebih ringan deh. Kalau tadi kan masalahnya udah masuk Islam terus murtad lagi. Sekarang yang lebih ringan deh. Yaitu kita yang emang udah Islam. Bisa nggambarin ya kita. So kalian langsung bayangin aku udah di otak kalian nih, aku aktornya nih aku ya. Kita lagi di atas jalan Allah, lagi taat kepada Allah. Kemudian pas kita lagi taat kepada Allah, kita dapat ujian dari orang-orang, baik dari orang kafir atau dari orang Islam yang memang gak suka kita terlalu fanatik sama agama, sama Islam, hanya diejek-ejek. Akhirnya kita mikir itu, saya taat kok malah banyak orang yang nyakitin saya, udahlah saya mending gak usah taat. Kasih contoh misalnya Regan, punten Regannya jadi korbannya. Regan misalnya teguh dari SMP, SMA, kuliah gak pernah pacaran. Terus habis itu orang-orang bilang, ih Regan naha ganteng kagak pacaran. Jangan-jangan Regan gak laku ya. Jangan-jangan. Akhirnya Regan teh panas. Aduh, aku pingin taat ke Allah, gak mau pacaran karena pacaran teh dosa. Malah dikira yang enggak-enggak. Dikiranya aku gak normal dan sebagainya. Udahlah, mending cari pacar aja. Nah, kasusnya sama kan? Yaitu awalnya taat ke Allah, kemudian diejek sama orang, akhirnya jadi udahlah gak usah taat. Kalau tadi yang pertama kasusnya kan masuk Islam terus jadi murtad. Kalau sekarang lebih ringan lah. Bukan masalah iman dan murtad, tapi awalnya taat, berjuang menjauhi dosa, pas diejek sama teman, difitnah sama teman, akhirnya udahlah saya mending ngelakuin dosa aja deh, biar orang-orang gak ngejek kita. Paham ini? Analoginya paham? Yuk kita bahas ucapan Ibnul Qayyim. Menyampaikan ucapan Ibnul Qayyim secara makna ya, karena ini panjang, pakai makna yang lebih simpel. Orang-orang yang memilih untuk mundur dari ketaatan dikarenakan ejekan-ejekan manusia, hakikatnya mereka itu sedang lari dari korek api menuju bangunan api. Ngerti gak kalian? Gangguan manusia itu ibarat korek api. Akhirnya mereka lari, saya gak mau diganggu sama manusia, dengan cara memilih untuk maksiat. Ketika mereka maksiat, mereka lagi lari ke bangunan api, yaitu apa? Murka Allah, jahanam. Ulang, ini indah banget kalimatnya. Orang-orang yang memilih untuk berhenti dari ketaatan atau menjauhi ketaatan dikarenakan gangguan manusia, lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang maksiat, yang disukai oleh manusia, dia tidak paham. Karena sesungguhnya dia tuh lari dari korek api menuju bangunan api. Dia tidak sadar bahwasanya sampai kapanpun manusia tidak akan pernah bisa membuat sampai kapanpun dia tidak akan bisa membuat semua manusia bahagia, karena manusia itu keinginannya berbeda-beda. Kalau seseorang udah bikin kelompok ini bahagia, ridho sama dia, akan ada kelompok lain yang gak suka sama dia. Dia bikin orang yang ini ridho sama dia, akan ada orang lain yang gak suka sama dia. Maka sesungguhnya dia sedang lari dari korek api menuju bangunan api. Karena manusia itu tidak akan pernah bisa semuanya ridho sama dia. Itu keren banget teman-teman analogi ini. Super banget. Dan Allah akan menyiksa hambanya yang berpaling dari ketaatan kepada Allah. Bukan cuma di akhirat tapi di dunia. Contoh deh, tadi contoh tentang pacaran. Misal contoh Regan mah insya Allah enggak ya, Gana insya Allah enggak. Regan dibilangin kenapa enggak pacaran, akhirnya awalnya udah istiqomah berapa tahun usia Regan? 21 ya, 21 udah nikah kan. Masya Allah manas-manasin. Aduh punten deh, ini just joking ya. Regan usia 21 nih ya, belum pernah pacaran seumur hidup. Akhirnya orang-orang bilang Regan enggak pacaran, saya mau nikah aja yang halal. Masa? Akhirnya setelah diejek enggak kuat, Regan akhirnya milih pacaran. Tahu detik dimana Regan milih untuk pacaran? Ini ingat ini cuma analogi ya, jangan bilang Regan pacaran, enggak ya. Regan memilih pacaran, detik itu juga Allah akan timpakan hukuman. Jadi jangan kira hukumannya nanti kecelakaan dan sebagainya, enggak. Hukumannya adalah Allah kasih pas lagi pacaran. Lihat orang yang pacaran sebenarnya sengsara. Satu, takut pacarnya selingkuh. Padahal enggak ada istilah selingkuh dalam pacaran ya. Dia bukan siapa-siapa gitu. Dua, akan ada cekcok ketika pacaran. Dan ketika cekcoknya ujung-ujungnya laki-laki yang harus minta maaf ya, karena perempuan selalu benar gitu. Itu juga udah siksaan. Terus nanti lanjut ke nikah. Pas nikah gak akan bahagia. Pas nikah sama Allah dicabut kebahagiaannya, udah gak ada berkah. Gak akan puas dengan istri.
Setelah misal aduh nggak enak kalau Regan jadi contohnya punten ya kan, tapi semoga kuat ya Regan. Kan ini cuman analogi gitu lah, kan Regan dari dulu sering abuli ya, jadi udah biasa, udah kebal gitu. Nah setelah nikah Regan dapat istri yang cantik soleha, nggak ridho, nggak puas dengan itu, lebih memilih untuk selingkuh. Terus habis itu ketahuan, pas ketahuan cekcok, stres, ketahuan anak, stres lagi. Wah, akhirnya stres demi stres akan nambah. Akhirnya sengsara di dunia, bukan cuma di akhirat. Makanya kalian tahu, ini dari kajian Ustaz Muhammad Nuzul Zikri, kapan Fir'aun disiksa sama Allah? Kapan? Ketika Fir'aun lagi tinggi-tingginya puncaknya. Bukan ketika masuk ke laut, bukan. Fir'aun disiksa oleh Allah tuh di masa jabatannya. Lihat, Fir'aun di awal jabatannya udah takut kan? Takut apa? Mimpi Fir'aun teh ada seorang laki-laki yang akan melengsarkan jabatannya. Dari situ udah takut. Akhirnya setiap tahun dibunuhin bayi. Tahun pertama bayi-bayi dipenggal. Tahun kedua bayi-bayi dijadiin budak. Dijadiin calon-calon budak nanti kalau udah gede. Itu Fir'aun hidupnya udah gak sengsara tuh. Udah kesiksa dari awal. Itu. Kata Ustaz Nuzul Zikri, Fir'aun bukan disiksa pas udah masuk ke lautan, enggak. Disiksanya pas lagi nikmat-nikmatnya hidup. Secara fisik nikmat, tapi sama Allah dicabut kenikmatan hidupnya, jadi sengsara. Asli teman-teman, kemarin kan ngisi ceramah di Bekasi. Tadi. Ngisi ceramah di Bekasi. Dan ya biasalah kan banyak yang curhat ke Ariza gitu ya. Salah satu yang curhat ini gila asli teman-teman. Seusia kalian, coba. Seusia kalian curhat. Duit dia 600 juta dalam setahun dapat. Tahu 600 juta gara-gara apa dapatnya? Ini curhat ke Arizal dia. Ya kurang lebih gini lah, pakai bahasa sendiri ya. Dia good looking, badannya bagus lah, ya. Dia jadi PSK versi cowok. Dan kliennya itu tante-tante. Dan dia setahun bisa ngasilin 600 juta dari satu klien doang, gitu. Dia udah ngerasa kotor banget, banyak dosa, tapi gara-gara duit nikmat banget tuh. Dinikmatinnya terus aja nambah seneng gitu ya. Dan itu udah berhubungan udah berapa ratus kali dengan berbagai macam cewek. Nanya ke dia, kamu emang senang semua sama cewek yang kamu berhubungan dengan mereka? Bukannya pasti ada cewek-cewek yang jelek? Ya itu dia, kesiksa sebenarnya. Tapi ya karena duit, akhirnya terus aja pingin. Dan setelah dapat 600 juta 1 tahun, dengan segala perjuangannya ngelawan rasa jijiknya kepada cewek-cewek yang gak cantik, dia orang normal ya, dia normal kayak gitu. Dia dapat 600 juta, habis itu 600 jutanya dipakai buat apa? Slot. Dipakai buat judi, terus apa? Hilang. Habis. Ngomong ke dia, kamu apa nggak ada keinginan buat taubat dan juga minta ke Allah agar mati dalam kondisi taubat? Gitu. Dia chat ke A ya, gitu. Tanya gitu, kamu apa nggak pernah doa ke Allah biar mati dalam kondisi taubat gitu walaupun kamu kotor? Terus dia jawab, justru itu, saking kotornya saya sampai berharap banget. Coba mau nanya kalian yang banyak dosa, Ariza yang banyak dosa, puncak harapan kita apa sih? Kalau ada satu doa yang pasti dikabulin oleh Allah, apa kalian? Mati dalam kondisi taubat, husnul khotimah kan ya? Lihat teman-teman, dia saking udah banyak dosanya, saking putus asanya, apa cita-cita tertinggi dia? Serem Ariza pas ngedengerin. Asli ada manusia kayak gini. Sekotor-kotornya kita mah doa ke Allah agar matinya taubat. Dia bilang ya, dia ngechat ke Ariza gitu ya, tadi pagi, siang gitu. Pas perjalanan pulang dia ngechat juga. Tahu teman-teman, dia ngomong bahwasanya dia cita-cita tertingginya adalah ingin mati dalam kondisi di tangan lagi megang wine termahal sedunia, dan dalam kondisi cewek lagi nempel sama saya lagi zina. Allahu Akbar. Sampai segitunya. Dan percaya deh, kalau orang udah terbiasa kotor dengan maksiat, gak ada berusaha untuk taubat, lama-lama kotornya udah semakin jadi kerak,
Sampai ketika disuruh untuk tobat aja malah jadi nggak kepikiran sama sekali. Makanya kalau kalian banyak maksiat tapi masih doa ke Allah, ya Allah matikan aku dalam kondisi tobat, ucapin alhamdulillah teman-teman. Allah masih ngasih rasa takut gitu lah. Allah masih ngasih hidayah untuk takut sama Allah ya, walaupun kita banyak main, banyak gak jelas, banyak maksiat, tapi tetap doa kita apa? Ya Allah matikan saat aku sujud, matikan saat aku tobat, matikan aku husnul khotimah, matikan aku di jalanmu, bikin anak-anakku jadi soleh-solehah. Itu tetap doa yang keluar dari kita, dan itu adalah karunia dari Allah yang masih ngasih kita rasa takut. Asli ada orang kayak beginian. Lihat tadi dia lebih memilih daripada taat ke Allah, dia belajar agama daripada taat, ikutin orang tua, kuliah yang baik, kuliah yang bagus, yang beres, dia lebih memilih untuk kayak gitu, maksiat. Dia nikmatin, ada nikmatnya. Nikmat apa? Dapat duit ya, 600 juta. Duitnya dinikmatin gak sama dia? Ya sebagian dinikmatin untuk biaya hidup, tapi lebih banyak gak enaknya. Di dunianya aja udah gak enak, harus ngelainin customer yang gak cantik, yang bikin dia mual, ya. Tolong cewek-cewek jangan bilang, oh Ariza diskriminasi kepada cewek-cewek yang gak cantik. Ya enggak, ini kan preferensi. Yang namanya orang ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang enggak. Dan bukan dalam rangka mengejek ciptaan Allah, enggak. Tapi ya secara naluri dia ketika ngelihat yang wajahnya gak cantik, kan dia gak seneng gitu. Dan dia ngaku gak enak. Cuman dapat duit, akhirnya ya udahlah demi dapat duit, dapat udah dikumpulin, habis itu hilang aja main judi. Itu baru di dunia teman-teman disiksanya, belum di akhirat. Makanya ucapan Ibnul Qayyim keren banget tuh. Orang-orang yang lebih memilih untuk gak taat sama Allah gara-gara sering diejek, waktu lagi taat, lagi istiqomah malah diejek, akhirnya dia milih untuk gak taat lagi, lebih memilih untuk maksiat biar orang-orang tutup mulut. Hakikatnya dia lagi lari dari korek api menuju bangunan api. Dia lari menuju jahanam teman-teman. Karena itu gak ada yang lebih indah kecuali apa? Takut sama Allah dalam maksiat. Ini ada kisah yang disampaikan ulama, ini keren banget, dan kalian bisa nyobain ya, bisa praktekin kalau suatu saat lagi ada dalam kondisi ini. Misalnya kalian ganteng, misal gitu. Iyalah kalian ganteng gitu lah. Kalau dibilang misal kaliannya sakit hati. Kalian ganteng, ada cewek yang senang sama kalian, diajak duaan di kamar. Dan baru beberapa waktu yang lalu ada salah satu murid Arizal yang cerita gitu. Kasihan dia. Ini sebelum masuk ke cerita ini, mau cerita tentang murid Arizal. Kalian gak usah nebak-nebak siapa, oke ya? Orangnya gak ada di sini, tenang aja ya. Cuman dia cerita, dia orangnya good looking gitu, ganteng, badan bagus, dan Allah uji dia dengan kemiskinan. Waktu dia di sekolah, zaman-zaman dia sekolah dulu, adik kelasnya cantik banget dan super duper kaya. Akhirnya pacaran sama adik kelas. Setelah beberapa bulan atau beberapa tahun lah dia nyadar itu dosa, akhirnya diputus kan, putus. Setelah putus, ceweknya kuliah di Malang, ya, cowoknya dia ada di sebuah planet. Jangan bilang Bekasi, oke, jangan bilang Bekasi. Pokoknya di sebuah planet aja. Nah, cowoknya di sebuah planet, sedangkan ceweknya di Malang. Ceweknya ngontak terus karena seneng banget sama murid Ariza ini, seneng banget. Akhirnya kan di blok. Pas udah ngeblok, sedih kan dia, sedih gitu ya. Dulu sempat sebelum di blok itu minta alamat, ingin dikirimin GoFood gitu ya. Akhirnya kan tahu alamatnya, dicatat sama ceweknya alamatnya itu, dicatat. Setelah ngedeketin terus, cowok ini udah ngeblok aja. Setelah ngeblok, semua medsos diblok. Pas lagi liburan, ceweknya datang ke rumahnya. Cowok ini bingung, aku gak mau maksiat lagi, gak mau pacaran, ini haram. Terus si ceweknya bilang, aku gak mau jauh dari kamu. Biasa lebay-lebay gitu ya. Setelah gak mau, cowoknya gak mau, tapi ceweknya ngedeketin. Cowoknya mau. Kalau zina mah mau banget, karena cantik banget. Cuman takut sama Allah cowok ini kan. Murid Arizal ini takut banget sama Allah. Gak mau. Ceweknya nangis. Nangisnya ke siapa? Ke mamah cowoknya. Ibu, anakmu kok gitu banget sih, kurang lebih gini, kok alim banget sih Bu, aku gak mau jauh dari anak ibu. Akhirnya ibunya bilang, udah nak, kasihan nih pacarmu, sok masuk kamar aja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ibu, gimana Bu? Ya Allah, si ibunya nyuruh gitu. Nah, si murid Arizalnya bingung mau gimana.
masuk kamar, makan bareng. Habis itu ya udah kejadian. Nyesal dia. Tapi bingung mau diusir gimana? Rumah udah terlanjur tahu. Terus dia orang kaya. Kalau misalnya aku ninggalin nanti diancem, oh, kamu kan udah ngotorin aku. Punya uang, lo punya duit, lo punya hukum, punya kuasa. Akhirnya dia bingung, stres, mau gimana? Ya bilang ke dia, banyak-banyak doa ke Allah aja ya. Kamu nyakitin, kamu ngejauhin, malah terus dikejar. Dia punya duit, dia punya kuasa, pokoknya dia terkekang banget, bingung. Tapi lihat gak sih bagaimana maksiat yang awal nikmat, tapi ujung-ujungnya malah bikin stres. Nikmat mah ada nikmat, tapi stresnya lebih stres gitu. Mau dinikahin udah belum punya duit, belum kerja. Bener ya kata Allah. Bener kata Allah, kemudian bener juga kata Ibnu Qayyim. Orang itu kalau udah maksiat tuh ya, itu tuh lari dari korek api menuju itu. Karena ketika memilih maksiat, Allah akan kasih ujian, siksaan, bukan di akhirat aja tapi di dunia juga. Kasihan, semoga Allah mudahkan beliau untuk ya menjauhi ceweknya, atau yang terbaik semoga ceweknya dapat hidayah, solehah, cantik, super kaya, terus disuruh nikah cepet, terus ceweknya bilang udah kamu gak usah kerja, gue kasih 5 miliar atau 20 miliar deh sampai mati cukup kok. Wah itu lebih luar biasa gitu ya. Tapi mimpi itu ya, fantasi doang ya, karena kayaknya gak akan kayak gitu juga sih. Kasihan. Takut sama Allah teman-teman. Ada kisah nyata ini, atau ini dulu ya, ngebaca satu hadis dulu ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah, sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Barang siapa yang rela dimarahin oleh orang demi menggapai ridho Allah, maka Allah akan meridhoinya, dan kelak Allah akan bikin orang-orang pun ridho sama dia. Dan barang siapa yang rela membuat Allah murka biar disenangi manusia, maka Allah murka dengan dia, dan Allah pun akan membuat orang-orang murka sama dia. Real. Jadi kalau misalnya kita ada di posisi dimana pilih mau taat atau maksiat, lalu kita lebih memilih maksiat, mungkin orang-orang awalnya seneng, tapi nanti ujung-ujungnya Allah akan bikin orang yang awalnya senang sama kita jadi marah sama kita. Selain Allah juga murka tentunya. Tapi sebaliknya, kita lebih memilih untuk gak bikin orang senang ya, karena orang nyuruh maksiat kita gak mau, Allah akan cinta dan Allah akan bikin orang-orang cinta. Ini kejadian, bukan mau bragging ya. Bragging itu apa sih bahasa Indonesia? Brag. Roti, pamer sama bread ya, pamer sedikit lah ya. Semoga ini jadi pelajaran. Dari SMA itu nggak mau sentuhan sama perempuan, termasuk guru yang tua. Bahkan dulu orang yang sering nyebokin Arizal, tetangga ya, ketika pulang mau salaman sama Arizal, nggak mau salaman, nangis dia. Dulu saya yang cebokin, sekarang salaman aja nggak mau ya. Mikir emang harus dicebokin balik apa gitu kan, bingung gitu. Kata si Gazita gitu, emang harus cebokin balik apa? Ya nggak mau gitu, nggak mau bermaksiat ke Allah. Dulu nggak mau sentuhan sama manusia, sama perempuan gitu, sama manusia dehnya, sama perempuan. Akhirnya itu mau asli teman-teman, lagi upacara bendera, juara fahmil Quran, bukan tahfiz tapi fahmil tuh memahami Quran, menjelaskan isi Quran se-Jawa Barat. Itu ketika ada perlombaan diumumin pemenang-pemenangnya ya. Ini pemenang Sekota Bandung. Itu nggak ada yang disuruh maju. Giliran Rizal juara se-Jawa Barat, kepala sekolah nyuruh Rizal maju sini. Tambah di depan 1.200 siswa teman, maju. Dan guru-guru disuruh pada salamin semua. Bayangin teman-teman, yang lain gak digituin, Arizal ini eksklusif banget gitu ya. Di depan 1.200 orang diliatin, guru-guru udah berjejer. Emak-emak, guru-guru yang tua dari dulu udah ngebet pengen salaman sama Arizal. Setiap kali Arizal diajak salaman, nggak mau. Bu maaf, bukan mahram. Rizal, ibu kan udah tua, ibu kan kayak ibu kamu aja. Ya bu, tetap ibu mah bukan mahram. Ibu saya dari sisi pendidikan, tapi kalau sisi kemahraman bukan.
Akhirnya ibu-ibu guru teh pada ngadu ke Mama Harizal. Itu kenapa sih anak ibu teh mending nggak mau salaman sama kita, udah tua, udah kolot gitu ya. Akhirnya teman-teman, sekitar 50 guru perempuan ngejejer mau salaman sama Harizal. Angger di depan 1.200 orang. Tetap dari 50 guru perempuan nggak mau salaman sama 49. Karena satunya Ibu Harizal sendiri ya. Kalau Ibu Harizal mah salaman Harizal pas semuanya lewat gini, Bu makasih, maaf ya Bu nggak sentuhan, maaf ya Bu nggak salaman. Pas Mama Harizal dicium tangannya sama Mama Harizal gitu. Dan udah enak, bisa taat ke Allah, nggak maksiat. Mungkin dicibir 1-2 tapi habis itu udah. Sekarang apa guru-guru ke Harizal? Apa pendapat mereka tentang Harizal? Apakah mereka tetap ngejek, bilang ekstrim? Guru-guru cewek itu, ya Allah, pas Harizal diundang buat ngisi tablik akbar di sekolah tersebut, itu guru-guru cewek tuh pada bahagia banget. Rizal, Masya Allah, senang banget punya murid kayak Rizal gitu. Baik banget, sopan banget ke ibu guru. Sopan gak harus dengan salaman. Sopan tuh dengan ucapin jazakillahu khairan, dengan mengamalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat walaupun itu ilmu duniawi, tetap respect ke mereka. Itu mereka seneng loh. Nggak jadi marah. Yang diingat dari Harizal bukan ekstrimnya, tapi mereka muji-muji Harizal. Asli kerasa banget. Walaupun kerasanya setelah 12 tahun kemudian ya teman-teman. Dulu sering diejek ya awal-awal, tapi 12 tahun kemudian kan orang-orang seneng. Makanya milih ridho Allah tuh indah daripada milih ridho manusia. Itu teman-teman. Dan kalau suatu saat kalian diajak zina sama pacar atau sama cewek secara spontan, aku punya saran ini ya. Ini disampaikan oleh seorang ulama dan bisa kalian terapkan. Kalau bisa kalian gini teman-teman, jadi seorang laki-laki yang ganteng banget, soleh, diajak zina sama cewek. Jadi awalnya tuh disuruh memperbaiki atap di rumahnya atau gimana gitu. Cowoknya masuk, setelah masuk dikunci tuh pintunya sama cewek. Terus ceweknya ngajak zina. Dan cowoknya normal kan, senang sama ceweknya. Akhirnya cowok ini teman-teman udah nggak tahan sama nafsunya, izin, oke, saya izin mau ke WC dulu. Kan udah mulai pikiran yang aneh-aneh ke WC ya. Kalian mungkin kiranya yang aneh-aneh kan, ke WC mau ngapain, mungkin mau melepas syahwatnya biar udah gak nafsu lagi sama cewek kan. Dia pergi ke WC ngapain? BAB. Dan BAB-nya dia pegang pakai tangannya. Terus habis itu dia lumurin seluruh tubuhnya dengan BAB-nya, dengan tainya teman-teman. Terus dia keluar dengan kotoran tersebut. Langsung ceweknya mual dan ceweknya ngusir dia. Alhamdulillah teman-teman, itu bisa. Jangan nanya secara fikihnya gimana ya. Secara fikih tetap najis. Tapi kan itu kondisinya mending kena najis, mending dapat dosa zina. Mending kena najis. Nah, najis tinggal diberesin gitu. Lihat cowok ini karena takut sama Allahnya sampai kayak gitu teman-teman. Walaupun mungkin secara cara mungkin gak ihsan ya. Kalau mau yang ihsan tuh caranya bilang apa? Ini akhafullah, aku takut sama Allah, terus lari kayak ya. Tapi dia lebih memilih mudarat yang lebih kecil gitu, numurin tainya. Dan dia tahu kalau misalnya bilang aku takut sama Allah, cewek-cewek zaman now ketika ngelihat cowok bilang aku takut sama Allah makin greget, makin seneng. Alim banget, mutiara ini harus dipertahankan. Tapi ketika milih untuk melumurkan dirinya dengan tai itu, orangnya langsung ceweknya mual, ngusir. Masya Allah, karena takut sama Allah. Dan terakhir sebelum Harizal masuk ke tanya jawab ya, ini salah satu yang jadi inspirasi banget, Ibu Herli. Ibu Herli adalah rekan ayah waktu kami di Melbourne, di Australia. Aku sering cerita ini dan ini jadi pelajaran buat kalian. Bagaimana ketika lebih memilih taat sama Allah, Allah berkahi. Orang-orang di Australia rata-rata yang kuliah di sana tuh beasiswanya beasiswa pribadi. Nah, beasiswa untuk satu orang. Jadi kalau bawa keluarga nggak akan cukup. Jadi kalau bawa keluarga, konsekuensinya keluarganya harus kerja. Kalau nggak ngirit, ya kerja. Ngirit kayaknya nggak bisa deh. Karena udah biasa lifestyle yang mewah. Berarti kalau ke Australia harus kerja. Dan nggak sedikit ibu-ibu Indonesia yang kerja di Australia, yang ikut suaminya S3 di Australia, itu akhirnya ibu-ibu yang suaminya S3 itu milih untuk kerja di hotel, jadi cleaning service.
Halal nggak? Halal. Gajinya mah halal. Cuman dulu sempat kasus di TV9 di Australia, ada ibu-ibu pakai cadar jadi cleaning service, akhirnya pas lagi cleaning service dipukulin, dilemparin sama customer. Akhirnya kebijakan hotelnya kan orang-orang kafir, tapi mereka bukan benci sama Islam ya, mereka nggak ngerti tentang Islam, tapi mereka lebih memilih agar nggak terjadi kejadian ini. Makanya orang-orang yang kerja di hotel, cewek-cewek muslim nggak boleh pakai kerudung, apalagi pakai cadar, bolehnya pakai penutup kepala kayak orang-orang yang apa ya, Biarawati. bukan biarawati, kayak orang-orang chef kan gitu ya, suka pakai tutup kepala gitu, bolehnya gitu. Dan lengan pendek terus pakai manset ya, manset yang panjang gitu, leher tapi kan kelihatan. Akhirnya cewek-cewek, ibu-ibu di sana lebih memilih untuk kerja di hotel, walaupun terlihat jadinya lehernya, auratnya. Gajinya gede, $3.000 per bulan, 30 juta tuh, 30 juta rupiah. Ibu-ibu Indonesia banyak yang kerja di Clarion Hotel, Seville Hotel, masih ingat dari saya itu pernah nginep di sana gratis gitu ya. Itu banyak yang kerja di sana. Sedih. Tapi mau gimana lagi, udah terlanjur di Australia, duit makin sedikit ya, mau nggak mau harus kerja yang mencukupi. Ibu Herli, satu ibu yang itu beasiswanya pribadi, teman-teman, pribadi. Maksudnya beasiswa hanya untuk suami, sehingga untuk bawa keluarga nggak cukup. Itu Bu Herli, solehah. Dan ketika di sana kan suami harus ada istri di sana, kalau enggak nanti nyalurin syahwat kemana. Akhirnya suaminya ini bertakwa ke Allah, saling ngejaga ibadah, soleh. Dan ketika di Australia ngebawa, masih ingat aja Bu Herli, Pak Herli, istrinya siapa namanya aslinya? Ini kita sebenarnya nggak boleh ya manggil seorang wanita dengan nama suaminya, tuh nggak boleh ya harusnya, cuma nggak apal ya. Pokoknya Pak Herli sama istrinya, lalu sama Teteh, sama Ahmad Sakuro, di situ empatan tuh di Australia. Masya Allah, ini keluarga keren banget, soleh. Dan ketika uang semakin tipis, Bu Herli minjem ke Mama Hariza, ke Ayah Hariza, minjem ke orang-orang Indonesia yang ada di sana. Uang semakin tipis. Akhirnya memutuskan nih kalau keuangan nggak membaik, harus pulang ke Indonesia, studi S3 cancel, di tengah jalan harus cancel. Akhirnya ikhtiar dulu Bu Herli, nyoba ngelamar di hotel, baru ngelamar di yang interogasi awal itu apa? HDR ya? HRD-nya. Pas baru masuk oleh HRD-nya langsung diusir, nggak boleh. Kamu kalau pakai kerudung nggak bisa kerja di sini. Ya udahlah. Terus sama kondisi keuangan semakin tipis, tapi bertakwa ke Allah, minta ke Allah rizki yang halal, yang berkah. Akhirnya setelah udah ditolak di berbagai macam tempat kerjaan, keterima di pabrik coklat Heritage. Pabrik coklat Heritage ini adalah salah satu pabrik coklat terbesar di Australia. Kasih tahu aja kalian, tuh benci coklat, bukan mengejek makanan. Nggak suka coklat. Sukanya tuh yang manis-manis tuh, sukanya selain coklat, misalnya strawberry, blueberry, green tea, red velvet, yang gitulah pokoknya, taro, tayo, yang gitu-gitu enak, seneng. Tapi kalau coklat nggak suka, kecuali coklat Heritage. Coklat Heritage ini coklatnya spesial banget, rasanya super duper enak. Rasanya itu ada berapa puluh rasa beda-beda. Ada halal MU, Majelis Ulama Australia, MUA gitu ya. Ada Majelis Ulama Australianya, halal. Gajinya $4.000 per bulan, sok 40 juta. Dan itu kalau kerjanya ringan, cuman ngebungkusin coklat doang. Dan itu kebijakan dari perusahaannya adalah siapapun yang kerja di sini, kalau coklat lagi lewat, lapar, makan aja. Gratis, nggak akan dihukum. Wah, kita gendut di sana insya Allahnya, nggak ada yang dibungkusin, dimakan semua itu. Whole cake island itu jadinya. Itu lewat, itu bayangin, ngebungkusin, lapar, makan, $4.000 per bulan. Akhirnya yang awalnya minjem semuanya dikembaliin duitnya, bahkan sekarang Bu Herli bisa ngasih ke orang lain. Allahu Akbar. Takut sama Allah balas. Walaupun gak semua orang bakalan dapat seperti takdirnya Bu Herli itu, enggak. Tapi ambil pelajaran bahwasanya kalau kita bertakwa ke Allah, Allah akan kasih berkah. Itu yang jadi titik pelajarannya. Allah kasih keimanan, Allah kasih ketakwaan, Allah kasih keberkahan dalam hidup. Itu yang kita cari. Walaupun nanti kalau kalian ada di posisi itu gak selalu sama loh. Ada orang-orang yang posisinya mungkin kayak Bu Herli, udah ikhtiar tapi gak dapat. Terus berjuang gak dapat, terus aja sampai akhirnya dia mungkin mati kelaparan. Bisa aja ada.
kenalan Arizal yang mati kelaparan asli. Minta bantuan ke Arizal tapi ya udah terlalu banyak ngebantuin dia, akhirnya berhenti, mati itu orang. Nggak wajib ngebantu terus karena mudarat kalau ngebantu terus juga ya, tapi akhirnya mati tuh, ayah ibunya mati karena nggak ada buat makan. Nyuruh dia untuk kerja, udah ikhtiar kerja nggak dapat dan juga dalam kondisi nggak bisa ngebantu terus, mati itu. Yang penting kalau matinya dalam kondisi ikhtiar, taat ke Allah, husnul khotimah gitu ya. Dan bukan nggak ngebantu, udah ngebantu over limit gitu ya. Semoga jadi pelajaran ini teman-teman ya, takut kepada selain Allah. Nanti insya Allah besok kita akan bahas minggu depannya di hari Jumat yang sama. Mudah-mudahan kalau Ramadan itu selalu full ya, dari kemarin-kemarin ngisinya biasanya nggak di rumah, tapi ya nggak tahu sih. Kalau bulan sekarang tuh baru ada 15 jadwal kalau nggak salah ya. Tapi biasanya masuk Ramadan langsung banyak jadwal tiba-tiba. Tapi semoga setiap Jumat masih bisa di sini ya. Kalaupun nggak di sini, kalian tetap hadir secara online di Zoom, oke? Dan di kota manapun Arizal, kalau kalian ada di sana, pingin kalian hadir langsung offline kayak misalnya lagi di Jakarta ya, maka kalian yang di Jakarta hadir offline ya, insya Allah. Baik, itu aja dari Arizal. Terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Dan nanti pekan depan pingin dibanyakin di tadabur di surat Yusuf dan juga ini pembahasan tentang bagaimana takut kepada Allah ya. Bagaimana hukumnya magang di perusahaan besar yang mubah namun mungkin ada koneksi dengan negara yang lagi menzolimi kaum muslimin. Ini terlalu berat, nggak berani jawab karena hukum asal tuh emang tetap boleh ya muamalah dengan orang kafir. Dan kan nggak selalu langsung duit mereka itu buat ngebantai orang Islam, nggak selalu. Tapi sebaiknya dijauhi, itu lebih aman. Tapi sekarang hampir semuanya pasti ada profit ke orang kafir gitu ya, pasti ada, pasti. Jadi ya ini berat pertanyaannya ya. Konsultasikan ke ustadz yang lebih bijak. Apakah kalau dulu kita pernah lalai dalam sholat, yakni sholat yang ditinggalkan harus kita bayar sebagaimana hutang? Jika memang iya, apakah kita tetap boleh sholat sunnah atau harus mendahulukan hutangnya? Soalnya saya ingin mendapatkan keutamaan sholat sunnah. Baik, pribadi lebih mengikut fatwa dari Ibnu Hazm, dan ini disampaikan oleh guru Arizal yakni Umar Zouk, dan juga ini adalah fatwa dari Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin ya. Kalau mazhabnya mazhab yang dipegang oleh Ibnu Hazm, kalau nggak salah Ibnu Taimiyah juga berpendapat demikian. Jadi kalau masalah sholat yang 5 waktu, pertama kalau kita ninggalinya nggak sengaja, ketiduran, lupa, maka itu mah semua ulama sepakat wajib diqodho. Ingat ya, kalau nggak sengaja itu mah semua ulama sepakat, nggak usah bahas mazhab-mazhab lagi deh. Seluruh ulama dunia sepakat kalau kita ninggalin sholat nggak sengaja itu nggak dosa, tapi kita punya kewajiban untuk mengqodhonya. Nah ini gimana dong kalau kasusnya kita bukan nggak sengaja, bukan karena lupa, tapi emang sengaja nggak sholat. Emang dulu mah males, haroream pisan sholat, maghrib males, maghrib Naruto, abis Naruto lanjut dulu mah Subasa, abis Subasa Hunter x Hunter gitu, nih apal lah di sana. Nah abis itu gimana, sengaja nggak sholat maghrib, sengaja nggak sholat isya, sengaja nggak sholat subuh, apakah itu harus diqodho? Maka pendapat yang Ariza pegang adalah nggak, diqodho itu nggak ada gunanya lagi. Kalau sholat yang kita emang sengaja tinggalkan itu nggak ada gunanya. Adapun yang nggak sengaja ditinggalkan, kita masih punya waktu sholat. Orang yang nggak sengaja ninggalin sholat seperti ketiduran dan sebagainya, dia masih punya waktu sholat. Waktu sholatnya adalah ketika dia ingat ya udah sholat. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, orang yang udah telanjur lewat waktu sholat, misalnya Andre bangun jam 7, belum sholat subuh, ketiduran, jam 7 baru bangun, maka Andre nggak harus langsung sholat jam 7. Boleh nanti sholatnya pas jam 4 sore, nggak ada masalah sholat subuhnya jam 4 sore. Jadi kalau udah terlanjur lewat waktunya, ditunda nggak apa-apa. Tapi kalau waktunya tinggal 5 menit lagi, masih ada waktu subuh 5 menit lagi, maka harus langsung sholat subuh pada waktunya. Adapun kalau udah terlanjur lewat, boleh kita tunda. Sebagaimana Nabi SAW ketika udah terlanjur bangun subuhnya pas matahari udah terik, beliau nggak langsung sholat subuh. Beliau jalan dulu beberapa kilometer, habis itu bersuci, setelah bersuci azan, setelah azan sholat qobliyah dulu, nggak langsung sholat subuh ya. Ini jadi dalil dalam mazhab Syafi'i untuk nggak langsung sholat. Kalau kita terlanjur bablas karena nggak sengaja atau lupa, nggak langsung sholat nggak apa-apa, boleh ditunda.
ya. Tapi kalau sengaja ditinggalin, maka udah duhur sengaja nggak sholat sampai asar, waktu duhurnya udah habis. Mau dikodo gimana, udah nggak ada gunanya. Nggak ada orang sholat subuh di waktu duhur, kecuali kalau mengkodok karena lupa. Nah ini mah sengaja sholat subuhnya di waktu duhur, nggak ada gunanya. Maka cenderung ke pendapat nggak perlu dikodo, cukup taubat sungguh-sungguh ke Allah. Bukan karena kodo nggak penting, tapi saking besarnya dosa ninggalin sholat, sampai kodo pun nggak ada gunanya gitu. Dalam mazhab Ibnu Hazm. Walaupun mazhab mayoritas ulama adalah wajib dikodo, tapi cenderung ke pendapat minoritas ulama, dan kalian harus menghormati pendapat yang Arizal pegang, apalagi ini pendapat ulama besar juga. Gitu. Cukup taubat dan memperbanyak sholat sunnah, ya. Tapi kalau kalian cenderung ke pendapat wajibnya mengkodok, maka udah sholat sunnah di cancel aja. Artinya waktu-waktu porsi kalian untuk sholat sunnah, kalian mending pakai untuk sholat kodok, ya. Catat misalnya 3 tahun nggak pernah sholat, ya udah selama 3 tahun ke depan nggak usah sholat sunnah, tapi porsi waktu untuk sholat sunnahnya kita ganti dengan sholat kodo gitu. Cara kodonya bebas, mau sholat subuh duhur asar maghrib isya di jam 7 pagi boleh, atau sholat subuh duhur asar maghrib isya jam 9 malam boleh, bebas, terserah. Catat aja berapa sholatnya yang kalian tinggalkan. Setiap kali kalian sholat, misalnya subuh contreng, subuh yang aslinya kalian sholat, kemudian subuh kodo contreng, duhur kodo contreng, waktunya bebas, nggak harus sesuai waktunya ya. Begitu teman-teman. 2 menit lagi ya, mohon maaf nggak bisa semuanya terjawab. Wah ini banyak banget yang nanya. Kalau salaman dengan non mahram tapi sudah lanjut usia dan kelihatan keriput kulitnya, nah teman-teman, udah sering sampaikan. Kalau nenek-nenek tua zaman now itu banyak yang masih cunihin, masih. Milzam ngelihat nenek-nenek tua udah menopause, ingin ngajak salaman, kemudian Milzam salaman, ya. Milzam kagak ada nafsu sama nenek-neneknya, tapi nenek-neneknya bisa aja bergejolak gitu ngelihat Milzam. Jadi ya, jadi jangan coba-coba gitu. Ya jadi sebaiknya walaupun dan nenek-nenek cukup aja salaman yang jarak jauh. Indonesia tuh enak tuh bisa ada salaman gini. Ada yang bilang ini kan versi ritual ibadah dari Buddha Hindu. Enggak kok, ini udah budaya yang bukan lagi ritual ya. Kita ngelakuin ini udah jadi budaya yang umum, jadi bukan ritual ibadah lagi. Nah punten ini jadi tanda untuk nggak salaman. Kalau Ustadz Mufti Meng nyaraninya bawa bunga, jadi pas diajak salaman langsung kasih bunga. Atau nanti jadi baper atau neneknya malah jadi pingin kawin. Terus jadi kebanyakan boros, setiap yang mau salaman dikasih bunga madunya. Ya jadi seperti itu teman-teman. Oke. Ketika di sholat jahar imam sudah amin, ketika kita baca Al-Fatihah lagi, apakah harus amin lagi? Amin lagi. Baca amin lagi ya. Bila mana kita tak bisa tidur dan baru ngantuk 1 atau 2 jam sebelum subuh, dan kita tahu persis potensi kita bablas alias nggak sholat subuh. Kalau tidur jam segitu cukup besar sekalipun pakai alarm, apakah kita dosa? Ya dosa kalau kita tahu kita bakalan ketiduran bablas sekalipun pakai alarm. Makanya jangan cukupkan pakai alarm 1, tapi pakai alarm yang lain. Kalau bisa kalian alarmnya jangan pakai alarm yang biasa, rekam suara jelek kalian gitu atau rekam suara mantan gitu yang kalian sangat benci gitu, terus itu nyalain gitu pas kalian lagi itu. Oke, ini pertanyaan, ada yang mau nanya dari kalian tentang materi nggak? Enggak, yang ada yang tentang materi nggak? Oke, di sini dulu ya. Izin bertanya terkait telat bangun subuh, misal sisa 5 menit kemudian ke toilet dan kebelet jadi kepangkas waktu, itu bagaimana? Nggak apa-apa. Kalau kalian memang pingin pipis banget gak bisa ditahan, kalau masih bisa ditahan, tahan pipisnya. Nah, jadi gimana parameter tahannya? Jadi kan tingkatan kebelet tuh bertingkat-tingkat. Ada kebelet yang udah nggak nyaman tapi masih bisa khusyuk, walaupun khusyuknya turun. Ada kebelet yang udah bener-bener jadi nol aja, udah nggak mungkin bisa khusyuk, nggak bisa ngapa-ngapain, udah konsentrasi udah buyar. Nah kalau kebeletnya udah membahayakan banget, ya udah pipis dulu. Tapi kalau kebeletnya masih bisa, yang tipe kita sholat masih bisa sesuai gitu, nggak buyar total konsentrasi, maka tahan, langsung wudhu, kemudian sholat. Seperti itu ya. Oke, terima kasih teman-teman, udah jam 10 ya. Minta maaf kalau misalnya belum ada materi tazkiyatun nafs yang dalam, tapi percaya deh, orang-orang yang ngajinya karena emang bener-bener ingin dekat sama Allah, walaupun pemateri nggak khusyuk, tapi audiens bisa jadi kesentuh banget dengan nasihat-nasihat tadi ya. Karena yang memberi kekhusyuan tuh bukan Arizal, tapi Allah ya. Allah yang ngasih ketenangan hati,
Allah yang bikin iman naik, Allah yang bikin kalian dapat manfaat dari ceramah ini. Dan ingatkan, please jangan lupa untuk doakan hidayah buat Arizal, dan agar kesalahan-kesalahan Arizal terhindar dari kesalahan. Dan kalau kalian ngelihat Arizal ngelakuin kesalahan secara publik, nasihati secara publik nggak apa-apa dengan adab, dan insya Allah akan berusaha untuk meralat kalau emang AA melihat itu kesalahan. Tapi kalau emang perbedaan pendapat ulama dan AA lebih cenderung ke pendapat yang AA pegang, maka di situ kalian juga punya keharusan untuk menghormati pendapat yang Arizal pegang gitu. Oke ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.